dalam seminar yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. James Dumping, MA MTH, dengan tema apakah Alkitab dapat dipercayai? Namun sebelumnya itu saya menyerahkan kepada Pak Salmi selanjutnya. Baik yang ada di rumah yang sedang mengikuti Zoom pada saat ini, jika ada nanti pertanyaan boleh langsung di-chat di link Zoom yang ada di rumah masing-masing. Bagi kita yang ada di ruangan ini boleh langsung kita bertanya karena ada mic wireless. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sebentar kita akan mendengarkan dan mengikuti seminar ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, dan mungkin ada beberapa kendala yang tadi yang sedang kita ikuti. Semuanya berjalan baik ke depan ini, kita usahakan lebih baik lagi. Sebelumnya kita berdoa supaya semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ini kami yang akan mendengarkan seminar yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. James Dumping. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai dia menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat bagi kami. Bahkan mahasiswa S1, S2 yang sedang mengikuti seminar ini di rumah masing-masing lewat aplikasi Zoom, kiranya juga hamba-hamba ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Roh Kudus melingkupi terkhusus yang membawa acara ini, terkhusus hamba Bapak Dr. James Dumping. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan merenungkan seminar ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan menawarkan kepada Pak James Dumping. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya boleh dapat menyampaikan materi, dan ini dalam bentuk seminar karena itu tadi telah disampaikan bahwa ada interaksi sebentar, ada berupa tanya jawab baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui link Zoom. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini kaitan dengan bibliologi kalau mata kuliah kita di kampus, tapi saya lebih mungkin menyoroti dari aspek apologetika. Di luar sana ada banyak orang mempertanyakan Alkitab. Apakah Alkitab itu masih dapat dipercaya? Maksudnya yang ada di tangan kita sekarang, apalagi sudah dalam bentuk terjemahan. Memang ada banyak materi terkait dengan ini, namun saya hanya memilih beberapa aja kaitan dengan bagaimana menjawab pertanyaan di luar sana. Baru kedua ada kaitan dengan materi yang biasanya dipelajari di kampus kaitan dengan terbentuknya Alkitab. Saudara tadi sudah berdoa, karena itu kita pada saat ini akan segera masuk aja pada materi. Fakta historisnya adalah dokumen PB itu nanti ditulis sudah paling cepat itu 15 tahun setelah Yesus kembali ke sorga, dan paling lama itu sekitar 60 tahun. Kalau yang paling cepat kemungkinan itu kitab Galatia atau 1 Tesalonika. Itu 15 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Kalau Yesus naik itu di sekitar tahun 33 Masehi. Ya, berarti di tahun 40-an, hampir menjelang tahun 50. Baru Paulus menulis, kalau bukan Galatia, masih perdebatan ini, 1 Tesalonika. Kemudian yang paling terakhir ditulis kitab Wahyu. Paulus menulis itu sekitar tahun 96. Maka ini kan sudah punya rentang waktu yang cukup panjang ya. Sudah punya rentang waktu yang puluhan tahun begitu. Meskipun kalau dibandingkan dengan saudara kita kaum Kedar ya, itu
kitab mereka baru ada itu, literatur mereka nanti 2 abad, 3 abad kemudian. Itu pada abad 9, abad 10. Tapi kalau kita masih di dalam abad pertama, semua dokumen PB itu sudah ada seperti yang ada pada kita sekarang, ya, khususnya Perjanjian Baru. Nah, ini fakta, ya, fakta yang ada, sehingga orang mempertanyakan apakah karena sudah panjang waktu, apakah ini tidak mengalami distorsi, yaitu ada penyimpangan mungkin penulisan atau ada penurunan, ya, penurunan fakta maupun makna dari penulisan itu. Karena sudah lama, jangan-jangan para penulis ini sudah melupakan beberapa fakta sehingga tidak lengkap beritanya, atau malah sebaliknya mungkin sudah menyimpang. Jawabannya jelas tidak. Saya mungkin agak cepat karena memang ada ruang tanya jawab sebentar, ya, karena itu agak dengan cepat saya menyampaikan. Tentu kita memiliki alasan-alasan mengapa kita jawab tidak. Kita tidak akan jawab hanya dengan alasan iman. Alkitab itu kan wahyu Tuhan, maka walaupun kapan ditulis tidak mungkin salah. Nah, itu mungkin jawaban iman. Tapi pada kesempatan ini kita melihat jawabannya rasional, ya, yang masuk di akal. Mengapa kita dapat yakin bahwa Alkitab, ya, dokumen Perjanjian Lama, naskah asli atau biasa disebut autograf, naskah asli itu masih masih dapat dipercaya walaupun ditulis puluhan tahun kemudian. Kemudian salinan-salinannya, cuma pada kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang salinan naskah-naskah tua. Kita hanya akan melihat dulu kaitan dengan autografa, naskah asli, apakah itu memang walaupun ditulis puluhan tahun kemudian masih dapat dipercaya. Nah, beberapa alasan dapat kita lihat di sini. Pertama, pada waktu itu, ya, adanya tradisi lisan dan budaya mengingat yang kuat. Kalau sekarang kita sudah beralih kepada tradisi tulisan. Kalau sekarang ini mungkin anak kelas 6, SMP, bahkan SMA, coba tanya kalian 7, mungkin dia terputar-putar, ya, kalian 7. Tapi kalau zaman kita dulu, itu kelas 3 SD, kalian 1-10 sudah dihafal. Karena sebelum bisa duduk, kita harus menghafal kalian dulu. Karena memang zaman itu, masih pada zaman kita itu memang lebih mengutamakan penyampaian materi itu kaitan dengan, orang bilang sekarang otak kiri, ya, untuk mengingat. Kalau sekarang mungkin pengembangan yaitu lebih kepada otak kanan, kemampuan kreativitas itu yang dikembangkan. Karena apa? Karena kalau mengingat itu kita sudah dibantu dengan teknologi. Kalian itu sudah bisa pakai kalkulator, sudah ada begitu banyak buku, rekaman dan sebagainya untuk murid-murid sekarang. Sehingga kalau soal mengingat mudah sekali, ya, tinggal buka kalkulator, buka rekaman, ya, langsung bisa diakses. Tapi kalau zaman dulu, ya, rekamannya ada di kepala memang. Apalagi zaman mungkin orang-orang tua kita, ya, mertua saya ada di sini, mungkin di zaman mereka itu masih pakai batu tulis, ya, batu tulis itu. Jadi cuma satu, kalau sekarang 1 lembar kertas itu ditulis, mengerjakan soal, kalau sudah penuh langsung dihapus, di save dulu. Save-nya di mana? Ya, bukan di sini tapi di sini. Itu orang-orang kita dulu yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, orang-orang hebat. Dulu mereka batu tulis. Waktu pulang ke rumah, kalau masih ada tersisa, paling-paling yang tertulis terakhir. Pada waktu itu belum ada buku-buku mungkin seperti sekarang. Sekarang anak-anak SD waktu belajar sudah dibagikan buku. Tetapi pada waktu itu ada tradisi lisan yang kuat, dan budaya mengingat memang ada pada waktu itu. Karena itu cerita-cerita zaman lalu, saya kira di antara kita masih ingat, ya, kakak-kakak kita biasanya menceritakan sebelum kita tidur itu, menceritakan dongeng-dongeng, dan sampai hari ini masih bisa saya ceritakan lagi, penyu dan kancil dan buaya dan seterusnya. Itu budaya lisan memang, ya, dan memang otak kiri kita dirangsang untuk mengingat. Nah, pada waktu itu apalagi memang pada zaman itu, ya, belum seperti kita sekarang, maka budaya mengingat itu memang sangat dioptimalkan. Itu alasan pertama. Kemudian ingatan pada waktu itu juga bersifat kolektif. Artinya peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dari inti iman Kristen itu diingat oleh banyak orang, bukan cuma 1-2 orang.
Kalau cuma 1-2 orang ya satu lupa ya tinggal satu. Tapi ini ribuan orang mengingat peristiwa-peristiwa yang sama. Jadi budaya ingatan mereka itu bersifat kolektif dan terus-menerus itu dihotbahkan, ya. Jadi diisi ulang pikiran mereka. Gitu ya, dihotbahkan dalam hal ini melalui pewartaan. Itu yang disebut dengan teologi pewartaan atau teologi kerigma. Teologi apostolik, yaitu belum ada dokumen PB, tetapi pewartaan apa yang menjadi inti berita di dalam perjanjian baru itu selalu dihotbahkan. Jadi bukan satu kali peristiwa terjadi, satu kali mereka dengar tentang pengajaran dan setelah itu puluhan tahun tidak pernah dengar lagi. Enggak, itu diisi terus menerus. Dan kemudian peristiwa-peristiwa itu yang disebut khotbah atau mujizat itu kan spektakuler, itu kan peristiwa spektakuler. Kita juga kalau menyaksikan peristiwa spektakuler atau pengalaman-pengalaman khusus masih ingat. Mungkin kalau pendeta Michael ketemu Ibu Wani mungkin masih ingat kan? Kita udah lupa ya? Pasti masih ingat. Di mana, kapan, bahkan kisah pertemuan pertama itu pasti masih diingat. Tapi kalau saya tanya, kira-kira hari minggu lalu smokol itu apa? Ya, smokol. Sarapan itu apa? Kita nggak ingat mungkin. Baru 7 hari lalu. Karena itu hal yang cuma biasa. Tapi kalau kita melihat orang jalan di atas air, siapa yang melupa? Orang keluar dari goa sedang dibungkus kayak pocong, lompat-lompat ketika Yesus bilang Lazarus keluar, dan dia lompat-lompat keluar. Siapa yang akan lupa peristiwa spektakuler seperti itu? Dan itu yang dicatat dalam Alkitab. Jadi kalau orang-orang sekarang membangun argumen mereka, wah itu kan sudah puluhan tahun, pasti mereka sudah lupa. Mereka kira ini cuma perkara-perkara biasa yang ditulis di Alkitab. Itu perkara-perkara luar biasa. Apa yang dihotbahkan Yesus itu kan orang-orang Farisi pun walaupun sangat dengki dengan Yesus karena mereka merasa terancam mungkin dengan kehadiran Yesus, tapi mereka dengan jujur dalam hati mereka dengar khotbah Yesus luar biasa. Dia memberikan gagasan-gagasan yang luar biasa. Misalnya kasihilah musuhmu, itu belum ada dalam sejarah keagamaan itu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, berbuat baiklah bagi mereka. Dan banyak khotbah Yesus mengagumkan pada waktu itu. Jadi itu bukan cuma khotbah keseharian yang biasa-biasa, kemudian juga mujizat-mujizat yang dia lakukan. Jadi itu menyangkut ingatan, pasti tidak akan lupa. Dan itu memang banyak orang yang mengingat, itulah namanya kolektif. Nah, kemudian saudara, sejak awal kekristenan telah ada materi pengajaran yang jelas dari para rasul. Jadi para rasul bukan kebingungan ketika Yesus pulang ke surga. Waduh, kita disuruh bersaksi ya, kita disuruh memberitakan apa yang kita mau bilang ya. Mereka baru kumpul-kumpul diskusi, apa yang kita mau bilang. Enggak. Di hari pertama mereka dengar Yesus bangkit, mulai hari itu mereka langsung memberitakan hal-hal yang mereka dengar dari Yesus. Jadi memang sudah ada materi pengajaran. Walaupun dokumen PB belum ditulis, tapi materi pengajaran para rasul inilah yang disebut dengan teologi apostolik tadi, atau teologi kerigmatik, ya, kerigma, pewartaan. Itu sudah punya, ya, sudah tersusun dengan baik. Misalnya kita lihat di dalam Kisah Rasul, ya, pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi sudah ada pengajaran rasul-rasul. Dengan kata lain sudah ada materi. Sudah ada materi. Mereka sudah tahu hal-hal apa yang harus diberitakan. Gitu ya, dan itu selalu diberitakan tadi. Jadi pikiran mereka diisi ulang terus, ya, masyarakat umum pada waktu itu. Apalagi memang itu peristiwa yang spektakuler. Kemudian dalam Kisah 5 ayat 2 juga, setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Tentang apa? Tentang Injil, Yesus yang adalah Mesias. Itu inti berita di dalam perjanjian baru. Dan inilah sebenarnya yang paling utama di dalam perjanjian baru. Kalau hanya soal pembahasaan, tentu itu masing-masing penulis juga punya versi sendiri kan, membahasakan itu. Dan bagi kita no problem, karena Injil bagi kita bukan turun dari sorga gitu, didiktekan, bukan. Tetapi Injil itu sendiri adalah Yesus. Dan para murid menuliskan
Dan dari dokumen-dokumen yang beredar oleh pimpinan Roh Kudus melalui satu proses kanon, ada 4 Injil lah. Dan 2 ini saksi mata, murid Yesus langsung, Matius dan Yohanes. Sedangkan Markus itu yang murid Petrus. Kemudian Lukas murid Paulus. Artinya baik saksi dalam maupun saksi luar ada lengkap. Ya, kita memiliki saksi lebih, bukan hanya satu saksi. Kalau sekarang aja ada miliar orang percaya pada satu orang yang bersaksi, tidak ada saksi lain, toh? Ada, toh? Apalagi kita memiliki saksi lebih, ada 4 orang kalau untuk penulis Injil, ya. Kemudian yang lain tidak menulis Injil, seperti Petrus tidak menulis Injil, apalagi Yakobus, Rasul dan sebagainya, ya. Ada 12 Rasul, mereka tidak menulis Injil, tetapi mereka saksi mata. Jadi kita memiliki baik informan ketika mereka mau menulis itu, ada yang memberi informasi karena mereka ada di TKP, ya, maupun memang ada dokumen-dokumen yang sudah tertulis waktu itu. Sama dengan kita juga, seringkali kalau dengar khotbah kita suka catat, kan? Maka setelah di kemudian hari ada yang mengumpulkan catatan khotbah yang beredar di masyarakat. Ketika dikumpulkan, itulah namanya didake, gitu ya. Tapi itu tidak dihilangkan. Kemudian ada yang mencatat juga hal-hal mujizat yang dilakukan Yesus. Itu disebut kitab testimoni. Waktu Lukas menulis Injilnya, Lukas pasal 1, dia bilang telah beredar dokumen-dokumen yang ada. Dan kemudian ada saksi mata yang dari semula mereka pelayan firman. Artinya para saksi mata ini memang mengikuti, ya. Kalau itu dalam penelitian, mereka informan yang paling valid. Kalau dalam penelitian ada mungkin informan tapi masyarakat umum, tapi mereka yang jadi saksi mata, mereka itu menyaksikan betul-betul peristiwa yang terjadi, dan mereka itu betul-betul sangat konsen dengan berita-berita tentang itu. Dan para penulis itu tentu juga selain mereka adalah saksi mata, tapi juga mereka tentu menggunakan dokumen yang sudah beredar dan juga menggunakan informan, ya, yang dapat memberikan informasi. Kemudian saudara, sebelum dokumen tertulis itu sudah ada kredo-kredo singkat, pengakuan iman singkat sudah ada. Seperti dalam Matius 16 ayat 16, ya, di sana dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini menjadi semacam kredo akhirnya. Ini adalah perkataan Petrus. Kita tahu mungkin cerita ini ketika Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku? Dan Petrus tiba-tiba langsung berdiri dan bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini menjadi satu kredo pada jemaat awal, jemaat mula-mula. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Kisah 11 ayat 20, di sana orang-orang mulai memberitakan Injil tentang apa? Yesus adalah Tuhan. Ini juga satu pengakuan iman pendek, ya. Yesus adalah Tuhan. Kok betapa pendek dan sederhana. Tapi saudara, pada abad pertama ini pernyataan politis ini. Kalau sekarang teriak-teriak pun kita di jalan, Yesus adalah Tuhan, paling-paling cuma mereka bilang ya gini, orang gila. Tapi kalau dulu bilang Yesus adalah Tuhan, itu meresikokan diri. Itu pernyataan politis. Karena di kekaisaran Roma, kaisar itulah dewa. Jadi ketika Yesus diakui oleh orang-orang Kristen sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, wah, ini suatu ancaman, ini suatu tantangan terhadap kaisar pada waktu itu. Kalau di masa Paulus itu Kaisar Nero begitu bengis. Kalau di masa Yohanes itu akhir abad pertama ada Kaisar Domitianus, ya, itu juga kaisar yang bengis. Dari 10 kaisar Roma ada 3 kaisar yang bengis itu. Yang lain memang semua anti Kristen, ya. Dari 10 kaisar Roma sejak Agustinus sampai Konstantin, semua itu anti Kristen. Jadi itulah kekristenan pada waktu itu. Jadi cuma mengucapkan kalimat ini aja, Yesus adalah Tuhan, itu pengakuan iman luar biasa. Karena itu di bagian Alkitab lain dikatakan, kalau Roh Kudus tidak bekerja, tidak ada orang bisa bilang kalimat ini. Kalau kita pikirkan sekarang, masa hanya kalimat ini kok susah-susah amat mau bilang ini, masa cuma bilang Yesus adalah Tuhan selamat. Ingat, ini konteks abad pertama. Ada yang berani mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti ya mempertaruhkan lehernya itu, atau siap untuk digantung, siap untuk dibakar di alun-alun kota Roma, atau siap dilemparkan ke di tribun dan bertarung dengan banteng atau dengan singa.
Kemudian juga sudah ada himne-himne. Biasa orang Kristen di mana-mana kan berkumpul langsung tercipta lagu, ya, lagu-lagu himne, ya, lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Jadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Yesus, ada seniman-seniman abad pertama yang langsung bikin lagu itu, ya, bikin himne. Contoh misalnya Filipi 2, 1 Korintus 15, ini himne. Para ahli biblika telah menyelidiki dan hampir semua ahli biblika menyetujui, baik dia orang Kristen ataupun ateis. Jadi ateis juga ada ahli biblika, ya. Kemudian yang dari kelompok-kelompok lain, mereka mengakui bahwa bagian-bagian Alkitab ini adalah himne yang sudah dinyanyikan. Jadi waktu Paulus menulis, dia mengutip syair lagu, ya, kayak model kita sekarang juga kan. Kita suka menulis buku, kemudian kita mengutip ada syair lagu yang populer. Nah, seperti ini Paulus mengutip Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini himne, ya, seperti kita mungkin kalau sekarang lagu ayat Alkitab dan dinyanyikan seperti Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Langsung ingat, oh, Mazmur 23. Dan biasanya kalau himne begitu lengket itu. Coba kalau kita hafal ayat susah, ya, tapi coba kalau dinyanyikan. Nah, itulah saudara kita Muslim, kenapa mereka gampang menghafal ayat mereka, karena memang dinyanyikan. Kalau dinyanyikan gampang kita mengingat. Dan zaman dulu ada, termasuk 1 Korintus 15 ayat 3, yaitu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Cuma enggak, ya, kita sayang, kita tidak menerima warisan notasi lagu ini, ya. Bagaimana, ya, model lagu? Apakah model lagu Padang Pasir mungkin, ya, model lagu pada waktu itu di Timur Tengah? Tapi ini syairnya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Sekarang coba kita melihat juga sedikit tentang proses penulisan Alkitab, dan sesudah ini dibuka ruang tanya jawab untuk kita yang ada di ruangan ini maupun juga yang ada di Zoom, untuk boleh menyampaikan pertanyaan dalam chat. Kenapa ada Alkitab? Karena ada yang disebut pertama pewahyuan, yaitu prinsipnya adalah Allah menyatakan dirinya, rencananya dan kehendaknya kepada manusia. Kalau Allah ada di sorga dan Allah yang menciptakan alam semesta, pastikan dia mau memperkenalkan diri. Itu premisnya. Allah mau menyatakan diri kepada kita, dan cara dia menyatakan diri sepanjang zaman tentu bukan setiap hari dia muncul, tapi dia akan memberikan kepada kita dokumen tertulis, sehingga kita dengan mudah dapat mempelajari apa rencananya, apa kehendaknya. Itu sebenarnya kalau dalam dunia penelitian kita bilang hipotesa, ya, itu keyakinan dasar kita. Jadi dalam dunia sains saja juga ada dasar iman, mengimani, mereka mengimani dan kemudian baru melangkah. Kita juga begitu, orang Kristen, kita memiliki iman bahwa Tuhan mau menyatakan dirinya, dan dia sudah menyatakan dirinya, baru kita menyelidiki kitabnya dan kita melihat betapa luar biasa apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, itu disebut pewahyuan, dan ada dua sifat wahyu, yaitu wahyu umum, wahyu khusus. Nah, pertama kita lihat alam semesta ini adalah wahyu umum. Itu pertama, Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kalau kita melihat alam semesta, datang ke Lembang sana, di Bandung ke sana lagi, dan gunakan teleskop, dan kita akan kagum melihat, ya, di angkasa luar sana betapa luar biasa bintang-bintang yang ada. Kalau dulu hanya diyakini oleh Hipparchus itu sekitar ada 6.000 bintang dilihat dari segala sudut, itu sekitar 200 Masehi, tahun Masehi. Tetapi Thomas Hubble itu pada abad 20-an dengan teleskop raksasa dia menemukan bahwa di galaksi Bima Sakti kita aja, galaksi kita itu ada miliar bintang di dalamnya. Sedangkan galaksi Bima Sakti yang di dalamnya ada miliar bintang, itu salah satu galaksi dari sekian miliar galaksi yang ada di alam semesta. Artinya alam semesta ini hampir tak terbatas. Ketika kita menyaksikan itu, kita melihat kemuliaan Allah. Roma 1 juga
di sana Paulus mengatakan bahwa apa yang kekal, ya, kekuatannya, keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Ya, hanya orang bodoh, Mazmur bilang, kalau dia tidak akan mengakui keberadaan Tuhan. Bagaimana bisa alam semesta yang begitu luar biasa ini hanya jadi dengan sendirinya? Ada orang karena mau menolak penciptaan mengemukakan teori Big Bang, yaitu suatu ledakan besar terjadi. Nah, kalau ledakan terjadi, maka tentu alam semesta ini tidak beraturan, seperti ada ledakan terjadi di sini, dan tentu tidak akan beraturan. Tetapi kalau kita melihat ke angkasa, itu semua gugusan bintang secara teratur, planet-planet teratur, semua beredar pada lintasannya. Tidak ada argumen secara rasional bagi orang-orang yang menolak penciptaan. Alam semesta hampir tidak terbatas ini menceritakan kemuliaan Allah. Karena itu Mazmur mengatakan hanya orang bodoh yang tidak mengakui Allah. Karena itu para ilmuwan sejati meyakini pengajaran tentang teisme, tentang kealahan. Coba saudara baca lagi buku waktu SMA. Di SMA itu ada buku penemu-penemu, kan? Dan kita lihat ilmuwan-ilmuwan sejati seperti Blaise Pascal. Dia seorang ilmuwan, tapi juga dia menulis beberapa seri teologi. Kemudian Boyle, demikian juga Louis Pasteur, penemu lampu pijar ini, juga Thomas Alva Edison. Mereka itu adalah orang-orang gereja. Memang sayang gereja pernah melakukan kesalahan ketika Galileo Galilei mengatakan bahwa matahari adalah pusat dari tata surya kita, dan mereka menolak. Mereka bilang bumi, dan akhirnya mereka bersikap sangat kejam terhadap Galileo Galilei. Itulah sejarahnya mengapa kemudian para ilmuwan mulai meninggalkan gereja. Padahal menurut Sorokin, itu seorang sosiolog dari Rusia, dia lari ke Amerika karena dia berseberangan politik dengan Lenin pada waktu itu. Dia jadi sosiolog di Amerika, dan dia menulis, walaupun dia bukan orang Kristen, bahwa 80% jenius dunia itu berada dalam gereja. Tapi setelah peristiwa Galileo Galilei, maka sekarang tinggal 2% orang yang jenius itu ada di dunia, itu pun ada di gereja. Itu pun identitas iman mereka tidak jelas. Tetapi saudara, bahwa kekristenan telah mengubah wajah dunia ini tidak dapat disangkali. Kemudian sejarah bangsa-bangsa ini juga wahyu umum. Nah, banyak sekali dalam Alkitab nubuatan dari Alkitab tentang bangsa-bangsa yang besar pada zaman dulu, keruntuhan mereka. Itu misalnya baca dalam Yeskiel, ya, ada bangsa Amon, Moab. Tapi saya menarik ini untuk mengemukakan Mesir, karena ada nubuat yang menarik tentang Mesir di dalam Yeskiel 29. Cuma saya mengutip hanya 4 ayat 8. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau berkata sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Ayat 14, dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah di antara kerajaan-kerajaan yang akan yang paling lemah, dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dengan adanya nubuatan Allah yang tergenapi, ya, Allah mewahyukan dirinya Allah yang hidup. Nah, saudara, siapa yang bisa mengira, ya? Mesir ini kan sudah ada, bangsa Filistin juga diyakini demikian, karena memang Tuhan bilang kalau kalian tidak musnahkan maka dia akan menjadi seperti selumbar di matamu, ya. Dan kemudian bangsa Mesir. Coba kita lihat Mesir. Kalau kita mengingat Mesir sekarang, apa yang kita ingat? Ya, itu kan walaupun itu kerajaan yang sudah ada dari zaman perjanjian baru, perjanjian lama sebelum Masehi, tetapi tidak ada yang dapat kita katakan luar biasa selain peninggalan mereka mungkin piramida dan teknologi pengawetan mumi, ya itu itu sebagai peninggalan bahwa bangsa ini pernah menjadi bangsa negara superpower waktu itu. Seharusnya sekarang sudah lebih luar biasa dari Amerika atau dari Rusia. Tetapi sekarang Mesir, apa yang kira-kira kita bisa ingat, bisa kenang mereka dari berbagai bidang? Hampir tidak ada. Dan itu nubuat Yeskiel tadi tergenapi. Aku akan pulihkan. Kalau yang lain Tuhan memang hapus sama sekali dari peta dunia. Tapi aku akan pulihkan Mesir.
Dan itu tergenapi, tetapi mereka hanya akan menjadi kerajaan yang lemah. Dan hari ini kita menyaksikan nubuatan itu betul-betul digenapi. Nah saudara, dengan adanya nubuatan di dalam Alkitab tentang bangsa-bangsa, itu tandanya bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang mengendalikan masa depan bangsa-bangsa dan masa depan kita semua. Dia ada, dia mewahyukan diri bahwa dia ada, dia berdaulat terhadap apapun. Nah saudara, kemudian ketiga yang disebut wahyu umum itu hati nurani. Semua kita punya hati nurani. Immanuel kan mengatakan hati nurani bagai ruang sidang. Ada suara yang membela, ada suara yang juga menuntut. Kalau kita misalnya mau mengambil sesuatu, ada suara bilang, itu bukan kamu punya, ini kan hanya pisang, saya sudah lapar, nanti kalau mereka tahu juga dan itu saya ganti, saya bayar. Akhirnya kita mau ambil pisang di kebun itu. Tapi kemudian ada suara bilang, walaupun kamu mau ganti, namanya itu barang orang, ya itu mencuri namanya. Ulang, nggak jadi lagi. Suara hati kita mulai bimbang, karena ada yang menuntut, ada yang membela. Kemudian akhirnya kita memutuskan, ambil aja. Ya, ambil aja, Tuhan juga tahu. Nah, itu keputusan hakim. Immanuel kan mengatakan, di dalam hati manusia seperti ruang sidang. Tapi sebenarnya Paulus sudah bilang itu dalam Roma 2 ayat 14-15 ya. Bahwa memang hati nurani seperti itu, ini ayatnya ya. Suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela ya. Suara hati atau kita sebut hati nurani. Allah menempatkan hati nurani dalam diri semua orang ya, yang namanya dia manusia ada hati nurani yang selalu setiap detik dia menggemakan satu pernyataan, suatu kesaksian bahwa Allah itu ada, Allah itu ada, Allah itu ada. Hanya orang yang melawan hati nuraninya mengatakan Allah itu tidak ada. Tetapi sayang, wahyu umum hanya dapat mengatakan bahwa Allah itu ada. Tapi wahyu umum tidak sanggup menyatakan siapa Allah yang benar itu, siapa Allah yang hidup itu, Allah yang ada itu. Dia tidak dapat mengatakan itu. Dan itu hanya dapat dinyatakan oleh wahyu khusus. Ada dua wahyu khusus. Pertama Alkitab, artinya Allah menyatakan dirinya, rencananya dan kehendaknya melalui kitab suci ya, supaya sepanjang zaman kita bahkan dengan sistematik, dengan mendalam kita boleh mempelajari apa rencana Allah yang dia sudah nyatakan melalui para nabi. Alkitab menyatakan siapa Allah yang benar itu. Inilah wahyu khusus. Alkitab menyatakan rencana dan kehendak Allah secara sempurna. Alkitab adalah firman Tuhan, oleh karena setiap teksnya diilhamkan. Ya, diilhamkan. Saudara, kata theopneutos ini itu kalau di dalam terjemahan PL bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, yaitu Allah menghembuskan nafasnya pada patung Adam dan patung ini hidup. Sama itu, kata ini dipakai juga oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dan ini memiliki makna yang sama, makna mendasar, yaitu baik manusia itu sumbernya adalah Allah, demikian juga firman Tuhan tertulis dalam naskah asli bahasa Yunani itu sumbernya dari Allah. Itu theopneustos, hembusan nafas Allah. Artinya itu datang dari Allah. Nah saudara, kemudian yang paling puncak dari wahyu khusus adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ibrani 1, sejak zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, tetapi pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Inilah wahyu khusus di dalam Alkitab. Nah mari bagian terakhir, respon manusia terhadap wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, respon manusia terhadap wahyu umum tadi, yaitu sejarah bangsa-bangsa, hati nurani dan alam semesta, secara eksternal itu melahirkan budaya. Itu melahirkan budaya. Jadi budaya apapun sebenarnya hasil respon terhadap alam semesta, termasuk dari hati nurani. Mereka mulai memikirkan tentang keindahan karena memandang alam semesta ini indah, keharmonisan. Di dalam setiap budaya ada unsur-unsur itu, baik itu mungkin dalam pakaian adat, di dalam tata krama bermasyarakat, hubungan bermasyarakat. Kenapa? Karena mereka terilhami dari wahyu umum, menghasilkan budaya itu secara eksternal, ya. Tetapi secara internal itu melahirkan agama. Karena itu agama-agama di luar kekristenan itu adalah hasil respon terhadap wahyu umum.
agama yang murni ya, saya berbicara agama yang murni. Memang ada agama yang tidak murni, artinya sudah ada punya kepentingan kelompok atau pemimpinnya. Tapi agama murni hasil dari perenungan, hasil dari meditasi, hasil dari pertapa. Mereka merenungkan bagaimana untuk bisa hidup dengan baik, hidup dengan benar. Maka kita akan lihat mereka menemukan filosofi hidup dari agama-agama. Ada kalau agama yang punya kitab-kitab dapat kita baca dalam kitab Upanishad dari agama Hindu, dari kitab Weda, kita boleh membaca betapa luar biasa, betapa agung juga, betapa luhur juga hal-hal yang kaitan dengan filosofi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena memang itu merupakan hasil respon terhadap wahyu umum, walaupun memang mengalami distorsi oleh karena dosa, ya. Karena itu di sana seringkali kita lihat ada unsur pemberhalaan. Kenapa? Karena memang sudah ada dosa masuk, ya, sudah ada dosa masuk. Bahkan jangankan wahyu umum, wahyu khusus saja. Dalam wahyu khusus saja kita merespon wahyu khusus, melahirkan teologia, ya. Kita belajar di kampus itu kan karena ada hasil respon kita, orang percaya kepada wahyu khusus, melahirkan teologi. Itu pun ada distorsi kan seringkali. Bahkan ada yang disebut ajaran sesat kan. Tetapi itu mereka coba merespon wahyu khusus. Wahyu khusus yaitu Alkitab. Nah, jadi respon secara internal melahirkan agama, yaitu agama-agama murni yang ada di luar kekristenan. Tapi karena kejatuhan, adanya fakta kejatuhan, maka hasil respon manusia bisa mengalami distorsi. Kalau respon manusia terhadap wahyu khusus, jelas menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup kekal. Kalau dia merespon Alkitab, bagi kita anak Tuhan merespon Alkitab, firman Tuhan tertulis, kita mengalami pertumbuhan. Kemudian Alkitab berisi wahyu umum dan terutama wahyu khusus. Di dalam wilayah wahyu umum inilah kita dapat ketemu dengan agama-agama lain, karena memiliki kemiripan. Apa yang ditulis dalam Alkitab ada banyak kemiripan dengan agama lain. Kenapa? Karena itu merupakan respon dari wahyu umum. Misalnya ketika Musa menulis 5 kitab Taurat, tidak semua itu diwahyukan oleh Tuhan, ya, tidak semua hal, tetapi ada itu merupakan hasil dari respon Musa terhadap wahyu umum ketika dia studi di Mesir. Dia akan mendapat pendidikan terbaik. Dalam Hikmat Bani Timur, Kisah Rasul pasal 7 mengatakan, jadi ketika dia menulis tentang binatang-binatang sampai ke bintang-bintang, itu Tuhan wahyukan satu persatu. Dia menulis berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia untuk menuliskan apa yang Tuhan mau untuk dituliskan. Itu sama dengan waktu Paulus bilang di dalam 1 Korintus 7 ayat 25 tentang para gadis, aku tidak menerima wahyu dari Tuhan, namun aku menyatakan pendapatku berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan. Menurut pendapatku adalah, nah itu 1 Korintus pasal berapa tadi? Pasal 7 ayat 25-26. Ada 2 ayat ini di mana Paulus mengaku dia tidak menerima wahyu dari Tuhan, tetapi semua yang sudah tertulis di dalamnya itu karena ada ilham. Mungkin bagian itu terakhir kita akan bahas. Jadi Alkitab berisi kebenaran yang sifatnya universal. Disinilah kita dapat bertemu dengan mereka dari agama lain, tetapi dalam Alkitab juga ada berisi kebenaran yang sifatnya unik. Dan hanya di dalam Alkitab ada kebenaran itu. Kebenaran tentang Allah Tritunggal, tentang Allah menjelma jadi manusia, tentang Yesus penjelmaan dari firman dan kemudian mati disalib, darahnya itu punya kuasa mengampuni dosa. Itu hanya melalui wahyu khusus, tidak melalui wahyu umum. Kalau bersandar pada wahyu umum, kita bilang darah Yesus mengampuni dosa, mereka tanya, sudah cek di lab? Nah itu, kalau wahyu umum gitu, sudah cek di lab bahwa memang darah Yesus ada mengandung kuasa. Itu wahyu umum. Tetapi karena berdasarkan wahyu khusus, saya pernah jawab ada orang yang mengatakan seorang penatua dan menantang seperti itu. Di mana bukti bahwa darah Yesus itu punya kuasa untuk mengampuni dosa? Apakah itu sudah diuji di lab? Ini pertanyaan penatua ini, karena itu saya ingat. Saya bilang, wah, labnya besar sekali. Labnya besar sekali. Oh, di mana lab itu? Ya di seluruh dunia. Maksudnya apa? Coba lihat, ada betapa banyak orang dulu jahat sekali hidupnya. Ketika ketemu Yesus, hidupnya diubahkan.
Itu bukti bahwa darah Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, punya kuasa untuk mengubahkan orang, baik mereka yang dicatat di dalam Alkitab maupun sampai hari ini ada banyak kesaksian. Bahkan orang yang sangat membenci kekristenan, membenci Tuhan Yesus, tetapi ketika jumpa dengan Tuhan, ketika dia baca Alkitab, Roh Kudus bekerja dan terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia begitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu membuktikan darah Yesus punya kuasa untuk dapat mengampuni dosa dan mengubahkan orang. Amin. Ya, jadi itu adalah bukti dalam iman Kristen. Ya, iman Kristen bukan sekedar suatu respon terhadap wahyu umum, tetapi iman Kristen juga ada wahyu khusus. Bagian terakhir, ilham. Ilham itu bukan dikte, ya, bukan Tuhan dikte. Ilham bukan juga turun ayat-ayat itu dari langit datang kepada para nabi sesuai keperluan. Enggak, tetapi ilham itu dalam arti Allah menggerakkan seseorang, Allah mengontrol orang itu untuk menuliskan apa yang Allah mau agar dituliskan. Walaupun Allah tidak dikte, Allah membiarkan orang itu dengan kapasitasnya, kemampuannya menulis. Karena itu dalam Alkitab kalau kita lihat, itu akan ada berbeda-beda penulisan itu, baik dari segi mungkin kualitas bahasanya, sastranya, teologinya akan beda. Misalnya surat-surat Paulus kita bandingkan mungkin dengan Petrus, sedikit ada perbedaan, ya. Artinya kalau bicara memang teologi, ya kita harus akui surat Paulus luar biasa. Kenapa? Karena dia memang teolog, tamatan STTKI dari Yerusalem, kan? Dia STTKI Yerusalem, ya. Sehingga ketika dia dipakai Tuhan, ya luar biasa, karena dia punya latar belakang itu. Petrus hanya seorang nelayan, walaupun Tuhan bisa pakai siapapun, tapi sesuai dengan kapasitas dia, dan dia menulis surat itu. Kalau kita bandingkan misalnya antara Markus dan kitab Ibrani dari segi naskah Yunani, itu sangat beda. Kalau Markus, bahkan kita yang sudah belajar bahasa Yunani, mungkin kita lihat banyak tulisan Markus bahkan tidak lengkap. Kalau di bahasa Indonesia ada spok, kan, subjek, predikat, objek, keterangan. Seringkali Markus tidak lengkap situ. Tapi walaupun dengan segala keterbatasan itu, Markus telah menyatakan kebenaran apa yang Tuhan ingin untuk disampaikan. Tapi kalau kita baca kitab Ibrani, waduh, kita akan lihat luar biasa sastranya. Ya, itu kalau orang bilang itu sastra Yunani kuno, ya, sastra Yunani tinggi. Kayak di Jawa ada bahasa halus gitu, ya. Itu sastranya tinggi itu. Nah, begitu juga dalam kitab Ibrani. Dari segi teologi juga demikian. Karena itu kalau saya pribadi meyakini bahwa Paulus lah yang tulis itu. Saya kira tidak ada orang lain yang memiliki kapasitas yang mampu menulis, melihat hubungan antara PL dan PB. Tetapi ya silakanlah masing-masing punya pendapat mungkin siapa yang menulis itu. Jadi itulah ilham. Tuhan menggerakkan, Tuhan menjaga agar supaya tidak terjadi distorsi tadi, isu kita di awal, supaya tidak terjadi hal yang tidak Allah inginkan untuk dituliskan. Apapun sumbernya, termasuk kitab apokrifa, kita tidak akan bahas, ya. Kitab apokrifa, kitab yang tidak diakui diilhamkan. Tapi para penulis PB banyak yang mengambil juga dari kitab apokrifa. Seperti Paulus bilang begini, terlebih berbahagia memberi daripada menerima, seperti kata Tuhan kita. Kita periksa-periksa di Injil, tidak ada itu. Dari mana? Ya dari Didache itu. Kalau surat Yudas itu paling banyak sekali kitab apokrifa, seperti katanya Mikael dan iblis bertengkar tentang mayat Musa. Di mana itu? Itu di apokrifa itu. Ya, seperti Henok keturunan ke-7 dari Adam bernubuat. Kapan Henok bernubuat? Di dalam PL? Tidak ada. Dari mana itu? Dari kitab apokrifa. Seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian mereka menentang kebenaran. Di mana itu? Yang mengatakan di PL bahwa yang kepala dari tukang-tukang sihir di Mesir itu namanya Yanes dan Yambres. Dulu penatua di kampung saya di khotbah seperti Yanes, karena saya baru bertobat dan dia marah sekali saya, karena dia anggap kok jadi sudah bukan karena saya sudah bilang di dalam Yesus pasti selamat. Mereka bilang sesat ajaran itu. Saya kaget-kaget juga, ya. Saya pikir kalau dia sudah penatua, udah yakin. Enggak, ternyata dibilang saya sesat itu di kampung. Maka satu kali giliran khotbah dia plesetkan ayat itu. Seperti Yames dan Yambres. Saya kan di kampung dipanggil Yames, ya. Kalau di kampung bukan James tapi Yames. Seperti Yames katanya. Ya, tapi itu Paulus ambil itu dari apokrifa. Tapi sumbernya dari manapun,
Kalau itu masuk ke dalam grape tulisan kitab suci, itu diilhamkan. Jadi saya dapat simpulkan kira-kira di bagian akhir bahwa tidak semua ayat dalam Alkitab itu diwahyukan. Sumbernya bisa dari hasil penelitian, seperti Lukas katakan dalam Lukas pasal 1, itu hasil riset sejarahnya. Boleh baca ya di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Tapi semua teks itu diilhamkan. Nah, itu bedanya. Tidak semua diwahyukan. Seperti pengakuan Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 5. Tentang para gadis, aku tidak menerima wahyu dari Tuhan, namun aku mengemukakan pendapatku. Menurut pendapatku, ayat 26. Dan seterusnya, ya. Dia tidak menerima wahyu dari Tuhan. Namun ketika itu masuk dalam naskah asli perjanjian baru, itu diilhamkan. Artinya Allah menggerakkan Paulus untuk menuliskan hal itu. Walaupun sumbernya tidak semua harus Tuhan sampaikan. Ingat, Tuhan tidak memanjakan para penulis Alkitab. Karena itu para penulis Alkitab juga mengembangkan kapasitas mereka. Inilah yang menyebabkan kenapa orang kritik. Kalau baca Yesaya 1 sampai Yesaya 39, kok beda dengan 40 sampai 66? Maka orang liberal bilang, Yesaya itu ditulis oleh dua orang. Yang pertama Yesaya, yang kedua itu orang lain. Begitu juga 1 Timotius dan 2 Timotius. Dari segi sastra berbeda. 1 Timotius ditulis Paulus, kalau ini sudah abad kedua orang lain. Saudara, tidak perlu begitu. Kita kan mengalami pengembangan kapasitas. Ketika Yesaya kan melayani hampir 50 tahun. Ketika dia mungkin menulis pada tahun-tahun pertama, ya kapasitas dia waktu itu baru S1. Ya kan? Tapi setelah itu sudah S2. Ya sama juga dengan kita kan, mengalami peningkatan kapasitas, dan Tuhan pakai berdasarkan itu. Walaupun tidak masuk sekolah teologi, banyak orang otodidak juga belajar. Tuhan pakai juga orang itu. Tetapi tentu Tuhan akan memakai sebatas kemampuan kapasitas dia. Tuhan tentu maha kuasa dan dapat menggunakan para nelayan dari Galilea, termasuk teolog dari Yerusalem, dapat dipakai Tuhan. Namun kapasitas mereka memang dipakai Tuhan, dan itu akan tercermin dari karya-karya mereka. Nah, saudara, ini ayat-ayat yang membicarakan tentang tadi, ya, kita tidak perlu baca, ada di sini. Dan mungkin sudah habis waktu ya, saya juga lupa lihat jam. Kalau sudah membuka ruang tanya jawab aja, walaupun ini ada materi boleh di ini. Sudah habis ya mungkin. Sudah? Aneh? Oke deh, sampai sini. Walaupun tadi yang saya sudah bicarakan di sini sebenarnya bukti-buktinya ya. Saya kasih tunjuk aja bagian di sini ya. Tadi saya menyinggung soal Musa. Ini ya. Nah, mungkin satu ayat ini ya. Bagaimana dengan ayat setan? Ayat setan di sini yaitu Kejadian 3 ayat 3 dan 4 ya. Maka ular itu berkata, "Oh enggak, kalau makan buah itu enggak apa-apa. Tuhan tahu kalau makan matamu akan terbuka." Padahal itu kebohongan kan? Tapi apakah itu firman Tuhan? Kita bilang firman Tuhan. Semua firman Tuhan, teks dalam Alkitab. Tapi kok itu setan yang bilang? Apakah itu firman Tuhan? Ya, itu firman Tuhan. Itu pengakuan Injili. Dalam arti apa? Yaitu Musa menulis itu berdasarkan pewahyuan dari Tuhan. Kalau di Taman Eden memang itu wahyu semua. Kenapa? Karena tidak mungkin Musa akan tahu. Karena tidak ada saksi mata kan di sana. Musa tidak bisa bertanya kepada siapa. Itu wahyu dan sekaligus ilham. Termasuk ayat setan ini ya. Ayat setan ini itu adalah wahyu sekaligus ilham. Tetapi untuk sumbernya bukan dari wahyu. Tetap kalau sudah masuk dalam naskah asli Alkitab itu berarti Tuhan izinkan, Tuhan kasih ilham untuk menuliskan semuanya itu. Saya kira saya telah menyampaikan walaupun dengan cepat, tetapi ada materi, dan siapa yang mungkin ini materi boleh dapat mengambilnya. Tapi saya serahkan kembali kepada moderator Pak Neo untuk bila ada tanya jawab bagaimana. Ya, baik bagi saudara di dalam ruangan ini, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Barangkali 1-2 pertanyaan, atau mungkin sudah ada chatting di Zoom, boleh disilakan. Kita akan mendengarkan jawaban dari Pak James Damping. Ya, pertanyaan pertama dari saudara Shirley.
Tadi sudah dikatakan bahwa dalam kitab Markus terdapat ketidaklengkapan dalam penulisan Alkitab. Namun yang akan saya pertanyakan di sini adalah mengenai perbedaan. Di dalam Alkitab tercatat bahwa pada saat Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43 dikatakan bahwa seorang penjahat di antara keduanya menghujat Yesus, namun seorang yang lain menegurnya dan membela Yesus. Bahkan ia telah ditetapkan akan berada di Taman Firdaus bersama-sama dengan Yesus. Sedangkan di dalam kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa keduanya mencela dia. Boleh Bapak menjelaskan perbedaan kedua ayat ini? Terima kasih. Baik, barangkali satu orang lagi untuk bertanya. Ya, Daniel mau bertanya, silakan. Daniel Darbi. Oh enggak, kita malah bertanya. Mungkin tanya di rumah. Ada yang lain di dalam ruangan ini? Oh, Pak Willy Kanci. Terima kasih Pak. Tadi saya baca teks di situ menerima ilham dan menerima wahyu. Pertanyaan saya, apa perbedaan menerima ilham dan menerima wahyu? Itu kan ada yang di perjanjian lama atau PL, kan ada nubuatan tentang apa yang akan terjadi di perjanjian baru, tentang khususnya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, menerima ilham itu apakah orang-orang tertentu seperti nabi-nabi atau rasul? Dan kalau wahyu kan kita tidak tahu, itu hanya diterima oleh Yohanes di Wahyu 1. Nah, pertanyaan saya tadi itu, apa perbedaan dari menerima ilham, menerima wahyu, dan apa perbedaannya dengan nubuatan? Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Pertama saya mungkin langsung luruskan dulu bahwa bukan cuma Yohanes menerima wahyu deh. Jadi kitab terakhir itu dinamakan kitab wahyu, tapi bukan berarti hanya kitab itu yang diwahyukan. Mulai dari PL sudah ada pewahyuan ya. Wahyu dalam arti Allah menyatakan dirinya. Pewahyuan, di dalam pewahyuan ada yang sifatnya nubuat, tapi diwahyukan kepada para nabi. Kan tadi definisi wahyu itu Allah menyatakan kehendaknya, rencananya, gitu ya, kepada para penulis Alkitab gitu. Nah, menyangkut kehendaknya dan rencananya, termasuk masa depan dunia, ada yang sifatnya nubuat, bahwa Mesias akan datang. Disampaikan kepada Nabi Mika bahwa nanti lahirnya di Bethlehem gitu kan. Itu diwahyukan, sifatnya nubuat gitu. Jadi bukan cuma kitab wahyu ya disebut kitab yang diwahyukan. Mulai dari Kejadian sampai wahyu itu didasarkan pada nubuat, walaupun ada yang memang didasarkan kepada sumber-sumber secara umum, tetapi pasti semuanya diilhamkan. Itu bedanya. Jadi kalau sini penulis menerima ilham dan menerima wahyu, tapi ada contoh kedua yaitu menerima ilham tapi tidak menerima wahyu. Ini ayat-ayatnya. Kemudian berikut ada yang tidak menerima ilham namun ia menerima wahyu. Ini ayat-ayatnya ya. Kemudian ada yang dua-dua tidak terima wahyu, tidak terima ilham, tapi ngaku-ngaku nabi misalnya kan, ngaku nabi, padahal dia tidak terima apa-apa kan, nah, gitu. Oke, baru pertanyaan kedua Pak Willy saya jawab aja dari ini ya, terakhir Shirley. Tadi pertanyaan, satu pertanyaan aja dari Pak Willy. Oh itu, oh ya, sudah ya, ya untuk Shirley. Jadi memang sekali lagi Alkitab kan bukan didiktekan, tapi mereka itu melaporkan hasil penyelidikan mereka. Mari kita lihat hasil penyelidikan yang dilakukan Lukas misalnya. Coba buka Injil Lukas. Saya tidak tulis ini.
Di dalam Lukas, mari kita lihat apa yang Lukas lakukan. Dan itu juga dilakukan oleh Markus, Matius, Yohanes, dan mereka masing-masing memiliki kekhasannya ya. Lukas bilang begini, saya baca aja. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya sudah ada dokumen yang beredar, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi dan pelayan firman. Karena itu, ketika aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti Lukas mengadakan riset sejarah. Dia bukan murid langsung dari Yesus. Dia mengikuti Paulus pada perjalanan penginjilan Paulus kedua ke Eropa, dan dia mulai ikut dari Troas, Lukas. Tapi dia seorang cendekiawan. Maka kalau kita pelajari 4 ayat ini, prinsip-prinsip penelitian modern ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Lukas, cuma tidak waktu saya menjelaskan ini. Dan kita lihat di sini di ayat 3 bahwa dia mengadakan riset sejarah. Dia bisa dapat bertanya tentu. Tentu dia menggunakan informan di sini. Di sini dikatakan begini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi kita lihat bahwa dia menggunakan juga dokumen-dokumen yang tadi dia katakan di ayat 1, tapi juga dia tentu mewawancarai orang-orang ya, tentang peristiwa-peristiwa di sekitar kehidupan Tuhan Yesus. Kemudian kedua, dapat saya katakan bahwa Injil itu bukan sejarah murni ya. Injil bukan sejarah murni, tapi Injil itu adalah sejarah terapan. Kalau sejarah murni adalah sejarah yang ditulis untuk kepentingan sejarah. Apapun yang dia dapat, dia lihat, dia tulis. Bermakna atau tidak, tidak masalah. Yang penting dia sudah dapat semua data itu, dia tulis. Bahkan hal-hal yang cuma merupakan anekdot saja mungkin menarik untuk kita baca. Apalagi dulu Soeharto misalnya ya, ada biografinya. Kita suka baca Soeharto masa kecil, dan biasanya sudah digambarkan dia itu anak ajaib misalnya. Ya, anekdot itu jadi menarik. Tapi Yesus ditulis apa? Cuma 2 tahun pertama. Kemudian lompat ke umur 30 tahun sampai 33. Kalau mau gabung cuma 5 tahun. Dan yang paling banyak ditulis 1 bulan terakhir sebelum dia disalib. 1 bulan terakhir, beberapa minggu sebelum disalib, itu yang banyak ditulis. Kenapa? Karena memang mereka menulis itu berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan. Itulah sejarah terapan. Nah, mari kita lihat contoh Yohanes. Yohanes pasal 20, boleh ada yang baca? Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Terus saya baca aja ya. Memang masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya apa? Yang ditulis oleh Yohanes adalah kristologi dan soteriologi. Karena itu bahan-bahan yang diambil Yohanes itu paling banyak adalah ketika Yesus di Yerusalem. Kenapa? Karena waktu Yesus di Yerusalem, dia banyak mengkhotbahkan doktrin. Karena yang dia ketemu adalah para teolog yang ada di Yerusalem. Waktu dia di Galilea, dia berhadapan dengan para nelayan petani, maka khotbah-khotbahnya kan khotbah-khotbah praktis. Tapi karena Yohanes punya kepentingan mau menulis kristologi dan soteriologi, maka dia memilih bahan, dan bahan yang diambil adalah ketika Yesus ada di Yerusalem. Kita boleh dapat langsung mempelajari itu. Kita bisa lihat petunjuk-petunjuk di dalam pasal-pasal ayat bahwa Yesus pada waktu Yesus khotbah di Yerusalem, itulah yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya. Dan tentu Yesus berkhotbah sesuai audiens yang ada. Nah, jadi ini berupa liputan-liputan, kemudian disusun berdasarkan tujuan. Nah, jadi tidak mengherankan misalnya dalam satu peristiwa dan ada beberapa orang datang meliput, ya, itu tidak mengherankan. Keterangan yang berbeda bukan berarti bertentangan. Keterangan yang berbeda dalam suatu peristiwa bukan berarti ada yang benar, ada yang salah. Bisa semuanya benar walaupun berbeda keterangannya. Kenapa? Karena dalam satu peristiwa mungkin ada yang datang duluan meliput. Waktu dia datang meliput itu Jokowi ada.
Kemudian Jokowi sudah pulang, baru TV One datang. Ketika dia meliput, dia cuma bilang, oh Anies ada. Kebetulan Anies datang sesudah Jokowi, ya, tapi dia tidak singgung Jokowinya, toh? Kemudian dari Trans TV datang, sudah agak sorean, dua-dua tidak ada, dia tidak menulis bahwa ada dua-dua, tidak ada. Semua itu benar dalam satu liputan, satu peristiwa di hari itu. Tetapi 3 TV ini menyampaikan hal yang berbeda datanya, tetapi semua itu dapat saling melengkapi sebenarnya. Seperti itulah mungkin gambaran yang dapat saya katakan. Jadi kalau menyangkut orang yang disalib, bisa aja pertama, yaitu memang dia yang baru mulai merasakan juga sakit dan kemudian dia mulai menghujat juga. Tapi lama-kelamaan mungkin dia mulai sadar ketika dia lihat Yesus. Dia lihat Yesus, dia pandang Yesus. Bahkan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang di samping ini sadar, ini bukan orang sembarangan. Karena setahu dia pasti juga di Yerusalem menyaksikan orang-orang yang disalib, semua makian yang keluar, kutukan yang keluar. Tapi kok orang ini kok doa yang keluar, berdoa bagi mereka yang memaku dia. Biasanya mereka maki-maki dia, kutuk-kutuk orang yang menyalibkan mereka. Tapi ini lain kok, malah dia minta doa. Maka akhirnya orang yang di sebelah kanan ini, memang dia di Alkitab tidak ditulis sebelah kanan, namun dalam tradisi gereja ditulis memang yang bertobat itu di sebelah kanan, dan namanya juga ada. Cuma saya lupa namanya, itu dalam tradisi gereja. Nah, baru kemudian dia akhirnya datang kepada Tuhan. Itu proses berjam-jam dan bisa aja terjadi perubahan. Ya, bisa aja terjadi perubahan. Jadi kita tidak langsung kemudian menyimpulkan, oh ini berbeda, satu salah satu benar. Bisa dua-dua benar walaupun data yang dikemukakan mungkin berbeda. Ada banyak yang begitu ya di dalam Injil. Ada cuma 1 malaikat dikubur, ada yang 2 malaikat. Tapi kalau kita telusuri baik-baik, data itu 1 ada di dalam, baru ada 2 yang ada di luar. Coba perhatikan nanti di dalam kitab Injil. Saya lupa siapa yang mengatakan Injil mana yang bilang ada 2 malaikat, tapi itu ketika di luar ternyata, gitu ya. Nah, jadi ada berbeda tempat. Jadi itu dia dapat kita pelajari lebih lagi detail. Ada perubahan data, perbedaan data gitu ya, perbedaan data. Tetapi ini tidak bertentangan. Dan yang paling utama kita tahu, yang prinsip di dalam kitab Injil adalah fakta bahwa Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Kalau ini berbeda mereka, itu memang kekristenan goncang. Kalau sampai 1 bilang Yesus nak bangkit, itu goncang. Tapi kalau hanya perbedaan data bilang 1 orang, 2 orang, itu kecil itu. Ya, dalam liputan modern saja hari ini masih bisa ada perbedaan data. Tapi yang prinsip adalah betul Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Semua kitab Injil 4 ini menjelaskan seperti itu, walaupun dengan versi berbeda cara penjelasannya. Ya, seperti itu mungkin untuk Shirley tadi. Kalau tidak lagi dengan demikian, seminar kita selesai sampai pada hari ini, khusus yang disampaikan oleh Dr. Pak Pendeta James Damping. Mungkin next time dengan tema yang berbeda. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta Dr. James Damping buat waktu dan materinya yang sudah disampaikan kepada STPKI dan juga jemaahnya di sini, dan juga yang mengikuti lewat daring. Tuhan berkati Pak, terima kasih buat berkatnya. Ya, itu kami permohonan. Baik, kita lanjutkan ibadah kita untuk worship leader dan pemain musik untuk melanjutkan ibadah kita.